Selamat datang di Universitas Timur. Selamat datang di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bingung mau pilih prodi apa? Pilih prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia aja. Yuk ikuti kami. Mengapa harus pilih Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Karena Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai akreditasi yang sangat baik. Yuk ikuti kami. Visi dan misi Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu bahasa dan sastra Indonesia serta pekerjaan yang berorientasi pada teknologi dan budaya lokal di perbatasan Indonesia Timur. Yuk kita lihat misinya. Mau tahu kegiatan apa saja sih yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Yuk kita lihat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi dari kelompok kami terkait bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang relevan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang diinginkan atau yang diharapkan dari proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan apa yang kita akan capai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, seperti yang pertama, peningkatan pengetahuan, memperoleh pengetahuan baru atau memperdalam pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, mengembangkan keterampilan tertentu seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan teknis. Yang ketiga, perubahan perilaku, mengubah perilaku dan sikap peserta didik menjadi lebih efektif dan positif. Untuk memahami lebih dalam lagi, saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materi kepada pemateri saya. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi kita pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Aprila Jahung, NPM 31230021. Oke, langsung saja pada materi yang pertama ini, yaitu cara menyusun tujuan pembelajaran yang relevan di tahun 2025. Menyusun tujuan pembelajaran yang relevan di tahun 2025 berarti memastikan tujuan tersebut tidak hanya sesuai dengan kurikulum, tetapi juga mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk menyusun tujuan pembelajaran yang efektif. Yang pertama, pahami visi dan misi pendidikan nasional dan global. Sebelum merumuskan tujuan, penting untuk memahami arah pendidikan saat ini. Di Indonesia ini berarti mengacu pada kurikulum tersebut atau misalnya kurikulum merdeka dan standar kompetensi lulusan. Secara global, perhatikan tren pendidikan seperti penekanan pada keterampilan abad ke-21.
literasi digital dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua itu, gunakan kerangka SMART. Tujuan pembelajaran yang baik harus SMART. Yang pertama itu spesifik. Nyatanya dengan jelas apa yang harus dicapai peserta didik, hindari pernyataan umum. Contohnya itu, peserta didik dapat mengidentifikasi 3 penyebab utama perubahan iklim. Lebih spesifik daripada peserta didik memahami perubahan iklim. Yang kedua, terukur. Harus ada cara untuk mengukur apakah tujuan telah tercapai. Bagaimana Anda tahu peserta didik telah mencapai tujuan? Contohnya, peserta didik dapat membuat presentasi multimedia tentang ekosistem lokal. Dapat diukur melalui rubrik penilaian prestasi. Yang ketiga yaitu dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai oleh peserta didik dalam waktu yang ditentukan dengan sumber daya yang tersedia. Yang berikut relevan. Tujuan harus bermakna bagi peserta didik dan relevan dengan kehidupan mereka, karir masa depan, dan tuntutan masyarakat. Di tahun 2025 ini berarti mengintegrasi isu-isu kontemporer seperti keberlanjutan AI dan etika digital. Yang berikutnya, terikat waktu. Tentukan kerangka waktu untuk pencapaian tujuan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Afilina Kurniaril. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana fokus pada taksonomi Bloom yang dimodifikasi atau revisi. Jadi taksonomi Bloom adalah alat yang sangat berguna untuk merumuskan tujuan pada berbagai tingkat kognitif. Di tahun 2025, dengan penekanan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, pertimbangkan untuk fokus pada level yang lebih tinggi. Jadi, taksonomi Bloom itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, mengingat fakta atau istilah konsep dasar. Yang kedua, memahami atau menginterpretasikan, meringkas, menjelaskan ide. Yang ketiga, menerapkan. Menerapkan di sini akan menjelaskan bagaimana menggunakan pengetahuan dalam situasi baru. Yang keempat, menganalisis. Di sini menganalisis menjelaskan bagaimana memecah informasi, mengidentifikasi pola dan mengkaji hubungan. Yang kelima, mengevaluasi. Jadi mengevaluasi di sini menjelaskan bagaimana membuat penilaian, membandingkan dan mengkritis. Yang keenam, menciptakan. Menciptakan di sini akan menjelaskan bagaimana menggabungkan elemen untuk membentuk sesuatu yang baru dan merancang memproduksi. Jadi, untuk relevansi di tahun 2005, tujuan level yang sangat penting adalah yang pertama, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Akan sangat penting terutama dalam konteks literasi digital, pemecahan masalah, dan inovasi. Oke, sekian dari saya pemateri kedua. Nanti dilanjutkan dengan pemateri yang ketiga. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Isabella Feridina Lestari, MBM 3123001. Di sini saya akan menjelaskan integrasi keterampilan abad ke-21. Nah, sebelum itu, pastikan tujuan Anda secara eksplisit atau implisit mencakup pengembangan keterampilan abad ke-21. Yang pertama, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Tujuannya mendorong peserta didik untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Tujuannya mendorong ide-ide baru, eksplorasi, dan penciptaan. Yang ketiga, komunikasi. Tujuannya melibatkan ekspresi ide secara lisan, tertulis, atau visual secara efektif. Yang keempat, kolaborasi. Tujuannya membutuhkan kerjasama, tim, negosiasi, dan berbagai tanggung jawab. Yang kelima, literasi digital. Kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif dan etis menggunakan teknologi digital. Oke, baik. Yang berikut kita masuk pada pertimbangan kebutuhan dan minat peserta didik. Nah,
tujuan pembelajaran akan lebih relevan jika sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Libatkan peserta didik dalam proses perancangan jika memungkinkan atau setidaknya pertimbangan perspektif mereka. Pembelajaran yang personalisasi dan adaptif juga menjadi tren penting. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Renya Rosarigo dengan NPM 31230013. Di sini saya sebagai pemateri keempat, saya akan menjelaskan kata kerja operasional dan contoh tujuan pembelajaran yang relevan di tahun 2025 ini. Contoh kata kerja operasional dapat teman-teman lihat pada slide berikut ini. Yang perlu diingat, gunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dapat diamati dan diukur. Hindari kata kerja samar seperti mengetahui atau memahami. Contoh tujuan pembelajaran yang relevan di tahun 2025, contohnya pada pendidikan matematika, peserta didik dapat menganalisis dataset besar menggunakan perangkat lunak statistik untuk memprediksi tren ekonomi lokal dan mengkomunikasikan temuannya secara visual yang mudah dipahami. Ini merupakan tujuan dari mengintegrasikan literasi data, teknologi, dan komunikasi. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik dapat menulis esai argumentatif yang persuasif tentang isu keberlanjutan global dengan menggunakan sumber-sumber digital terpercaya dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Ini merupakan bagian dari mengintegrasikan literasi informatif, berpikir kritis, etika digital. Pada mata pelajaran IPA, peserta didik dapat merancang dan melakukan percobaan sederhana untuk menginvestigasi dampak polusi mikroplastik terhadap ekosistem air tawar dan mengusulkan solusi inovatif berbasis komunitas. Ini merupakan bagian dari mengintegrasikan keterampilan ilmiah, kreativitas, pemecahan masalah, dan kesadaran lingkungan. Pada mata pelajaran informatika, peserta didik dapat mengembangkan prototipe aplikasi seluler sederhana yang memecahkan masalah sehari-hari di lingkungan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip desain, pengalaman penggunaan, mengintegrasikan. Ini merupakan bagian dari mengintegrasikan pemrograman berpikir komputasional, kreativitas, dan pemecahan masalah. Itu tadi merupakan contoh-contoh dari tujuan pembelajaran yang relevan di tahun 2025. Saya kembalikan kepada moderator.